Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam dalam kasih Kristus bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Rasul Paulus adalah seorang pelayan bagi Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang dia nyatakan bagi Tuhan, tentunya maksud dan tujuan Paulus adalah memberikan apa yang terbaik dari hidupnya supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Memang dalam melayani Tuhan, bagi kita bukanlah persoalan yang mudah. Karena dalam melayani Tuhan, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah motivasi kita melayani Tuhan itu kita lakukan dengan baik dan benar atau tidak? Karena motivasi melayani Tuhan ini sangat penting, karena itulah yang menjadi dasar supaya pelayanan kita mampu mencapai tujuan yang benar. Bagi Rasul Paulus, motivasi yang dia miliki untuk melayani Tuhan semata-mata karena dia ingin supaya nama Tuhan Yesus Kristus itu dikenal, diterima, diakui oleh semua orang, dan mereka menerima serta percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan pelayanan Rasul Paulus tidak dapat dikatakan sebagai kehidupan pelayanan yang mudah dan mulus. Karena bagi Rasul Paulus, kehidupan pelayanan yang dia jalani tentunya memiliki resiko-resiko dan konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung. Apa yang disampaikan kepada jemaat di Korintus sebenarnya mau menegaskan bahwa kehidupan pelayanan yang Paulus nyatakan semata-mata adalah untuk Kristus. Jemaat di Korintus sendiri mengetahui bahwa kehadiran dan keberadaan Rasul Paulus adalah untuk menyatakan kabar keselamatan, menyuarakan kabar pendamaian tentang Kristus bagi jemaat. Memang di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu ada banyak pengajar-pengajar yang di dalamnya mereka juga mengajarkan tentang Injil. Tetapi apa yang ditemui dalam pelayanan di jemaat Korintus, ternyata ada perbedaan-perbedaan, terutama dalam motivasi untuk melayani Kristus. Paulus membedakan antara pengajar yang benar dan pengajar yang palsu. Bagi Rasul Paulus, apa yang boleh dilihat tentang pengajar-pengajar yang palsu itu, terutama ketika mereka melakukan sesuatu dengan motivasi supaya mereka dipuji. Mereka memiliki motivasi supaya ada keuntungan-keuntungan, baik secara materi maupun keuntungan-keuntungan bagi pribadi sendiri. Kehadiran pengajar-pengajar palsu ini memang membuat kehidupan pelayanan di Korintus sedikit bermasalah. Karena mereka mau mengarahkan jemaat supaya menjauhi Paulus. Bahkan mereka memfitnah Paulus. Oleh karena itulah Paulus mau meneguhkan dan menegaskan kembali bahwa kehadirannya di tengah-tengah jemaat Korintus semata-mata adalah untuk
Kristus. Bagi Paulus tidak ada motivasi yang lain. Motivasinya murni untuk melayani Kristus. Nah, bagi kita sebagai pelayan Tuhan, bagi kita sebagai jemaat, tentunya situasi-situasi di mana motivasi melayani ini perlu pada koridor yang benar. Karena kalau motivasi pelayanan itu sudah berada di luar koridor yang benar, pastilah akan membawa pengaruh di tengah-tengah persekutuan jemaat. Sebagaimana jemaat di Korintus, di mana Paulus hadir untuk menyatakan tentang kabar sukacita bahwa kasih Kristus yang menjadi dasar pelayanan dari Paulus, demikian juga dalam kehidupan pelayanan kita. Sebagai pelayan Tuhan, maka pelayan itu haruslah mendasari seluruh pelayanannya dengan motivasi bahwa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kasih Kristus sebagai dasar adalah motivasi yang utama. Bukan motivasi untuk mencari keuntungan diri sendiri, apalagi untuk mencari keuntungan-keuntungan yang nantinya dapat dipakai sebagai alat untuk menyombongkan diri atau untuk memuji diri sendiri. Memang dalam pelayanan itu, kalau kita sudah berprinsip untuk memuji diri sendiri, maka nama Tuhan itu akan berada di belakang kita. Tujuan untuk memuji Tuhan tidak lagi menjadi tujuan yang utama. Seringkali dalam pelayanan ketika orang maju, orang mengatakan bahwa ini adalah pelayanan saya. Padahal kita lupa bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, setiap pelayan-pelayan Tuhan punya tanggung jawab agar dengan motivasi yang benar mereka selalu mengutamakan supaya setiap orang yang menerima pelayanan itu memuji nama Tuhan. Bagi Rasul Paulus, kehidupan yang dia jalani untuk melayani semata-mata supaya melalui kehidupannya dia membawa manfaat, dia berdaya guna untuk membangun persekutuan jemaat, bahkan membangun pribadi-pribadi beriman yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita sebagai pelayan Tuhan, bagi kita sebagai jemaat, dalam kita membangun kehidupan persekutuan sebagai orang percaya, dahulukanlah motivasi supaya semua menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Puji-pujian bukan untuk kita. Puji-pujian semuanya kita persembahkan bagi Tuhan. Jika ada kesatuan pelayanan yang demikian, maka kita percaya kita mampu berjalan bersama-sama supaya dalam setiap pelayanan yang kita nyatakan kepada Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, demikian juga jemaat, kita punya satu visi supaya dengan kehadiran kita dalam membangun persekutuan, kita mampu menghadirkan damai sejahtera Kristus sebagai kesaksian dalam kehidupan kita. Kiranya dalam setiap pelayanan dengan motivasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mampu menyatakan bahwa nama besar Kristus, nama yang agung dan mulia, adalah nama yang kudus yang kita wartakan dan kita saksikan, sehingga semua orang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin.